Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa memberikan kepada kita pertolongan, perlindungan, anugerah dan nikmat kepada kita semua sampai saat ini masih kita rasakan. Sehingga dengan rahmat Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka sholat Jumat berjamaah, dengan harapan semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti. Dan senantiasa saling mengingatkan, mari kita jaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia menuju akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah ayat 285 yang khatib bacakan tadi, di situ terkandung tentang peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan yang kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan antara yang hak dengan yang batil.
ketika kita mengingat peristiwa nuzulul Quran dengan membacanya, misalnya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun sekaligus lalu diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz turun lagi sekaligus ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun ke dunia. Pada saat turun ke dunia, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Menurut Imam Asy'uti dan Imam Ibnu Katsir, kenapa berangsur-angsur? Karena untuk menandakan kemuliaan Al-Quran, agar Al-Quran ini mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah diamalkan. Lalu ada beberapa poin yang menjadi catatan penting ketika terjadinya peristiwa nuzulul Quran. Apapun yang dilekatkan dengan Al-Quran, sesuatu itu, nama itu, kota itu, tempat itu menjadi sesuatu yang mulia dan derajatnya tinggi. Kita ingat Al-Quran turun pada hari Jumat di bulan Ramadan. Hari Jumat mendapat julukan Sayyidul Ayyam karena Al-Quran turun di hari Jumat. Lalu di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi julukan atau mendapat julukan Sayyidus Suhur, yaitu penghulunya bulan. Kalau Jumat tadi Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Lalu yang ketiga, Al-Quran turun juga pada malam hari. Pada malam harinya juga mendapat julukan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu Al-Quran juga turun kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, tapi pada saat Al-Quran turun kepada beliau, beliau diangkat menjadi Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat yang kecil yang tidak ada satupun orang ingin melihatnya, tapi ketika Al-Quran itu turun di situ, tempat itu menjadi tempat yang bersejarah, yang selalu dikunjungi oleh jamaah haji dan umrah, yaitu Gua Hira. Yang terakhir, kota itu biasa-biasa saja, tapi ketika Al-Quran turun selama 23 tahun, 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah, menjadi kota yang makmur, subur dan berkah, dengan julukan Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Dan banyak lagi, apapun yang dilekatkan oleh Al-Quran menjadi satu kemuliaan dan derajat yang tinggi. Hadirin rahimakumullah. Bahkan ada cendekiawan barat mengadakan penelitian, namun penelitiannya ingin mencari kekurangan dan kesalahan Al-Quran, karena dia tahu nih Al-Quran sangat sempurna. Lalu diadakan penelitian oleh dia, timnya dia, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Kata mereka, tidak ada satupun dari Al-Quran yang kita dapatkan kesalahan dan kekurangan. Mereka yakin Al-Quran ini bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia, pasti ada kesalahan dan kekurangannya. Mereka yakin pasti zat yang maha sempurna, yaitu Tuhan menurut mereka, buat kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Fenomena yang kita lihat saat ini, dengan derasnya zaman komputerisasi, digitalisasi, yang teknologi begitu canggih, anak-anak kita dibikin jauh dari Al-Quran. Pada usia anak-anak, taman pendidikan Al-Quran misalnya, mereka masih senang belajar Al-Quran. Tapi fenomena yang ada pada usia SMP dan SMA, bahkan anak kuliahan, mereka sudah tidak berminat lagi membaca Al-Quran, mengkajinya. Dan ini PR buat kita semua. Tentu tidak semua manusia atau tidak semua secara personal, tidak. Tapi gambaran secara umum, mereka lebih senang dengan gadgetnya, HP-nya, laptopnya, dengan medsosnya, dengan hiburannya, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini PR kita semua
yang sangat memprihatinkan kita, sehingga anak-anak kita ini jauh dari Al-Quran. Dan inilah digambarkan oleh Rasulullah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sayati zamanun ala ummati la yabqal Islam illa ismun wal Quran illa rasmun. Akan datang suatu saat kepada umatku nanti, Islam hanya sekedar nama dan Al-Quran hanya sekedar gambar. Mereka mengaku Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan keislaman. Mereka mengaku Islam, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita mau memahami Al-Quran kalau kita tidak bisa membacanya? Bagaimana mereka cinta kepada Islam kalau tidak bisa membaca Al-Quran dan isinya, bahkan mengamalkannya? Nah, inilah PR kita semua, terutama sebagai orang tua yang mempunyai anak pada usia tingkat SD-nya, SMP dan SMA-nya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Seandainya pun terjadi, anak-anak kita jauh, mari ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, momentum untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Perbaiki diri kita dulu, cintai Al-Quran untuk diri kita. Nanti baru kita tularkan kepada anak-anak kita dan saudara kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini menjadikan kita generasi Qurani yang Allah selamatkan dari dunia dan akhirat nanti. Dan juga untuk negara kita berdoa, mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin yang istiqomah, amanah, yang selalu mensedarkan rakyatnya, memikirkan rakyatnya, sehingga negara kita yang digambarkan Rasulullah SAW, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarkum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlikum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimssalah.